Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Dwi Endah Kurniasari, SPSI MMTR. Saya merupakan salah satu dosen tetap pada Prodi Manajemen Transportasi Laut Politeknik Pelayaran Banten. Video ini saya buat sebagai salah satu syarat untuk mengikuti sertifikasi dosen gelombang pertama tahun 2026, yaitu pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau dikenal dengan PDD UKT-PT dalam bidang pengajaran. Mata kuliah yang saya ampu yaitu Psikologi Sosial dan Kepribadian dengan bobot 2 SKS, terdiri dari 1 SKS teori dan 1 SKS praktek pada semester 2. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah pengembangan kepribadian atau dikenal dengan MKPK, umum pada program studi MTL. Adapun sistem pembelajaran yang saya lakukan yaitu dengan metode Delivery Interaction Assessment dalam proses pembelajaran yang ada di kelas secara offline, teori, dan praktek. Deskripsi mata kuliah Psikologi Sosial dan Kepribadian adalah mata kuliah yang berisi tentang faktor-faktor psikologis yang mempengaruhi perilaku individu dan interaksi sosial dalam konteks transportasi laut. Dengan memahami mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan dapat mengaplikasikan dalam bentuk berbagai situasi di industri maritim, termasuk dalam manajemen sumber daya manusia, keamanan, dan komunikasi. Adapun capaian pembelajaran lulusan atau CPL yang dibebankan pada mata kuliah ini adalah 1. CPL sikap, menunjukkan sikap bertanggung jawab atas sikap dan perilaku secara sosial dan interaksi kolaboratif. CPL 2, keterampilan umum, mampu menunjukkan pemikiran yang sistematis dan terukur. CPL 3, keterampilan khusus, mampu menunjukkan pemahaman dengan berperilaku yang baik dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. CPL 4, pengetahuan, mampu menguasai pengetahuan tentang prinsip dasar ilmu kepelautan yang berhubungan dengan kinerja kelautan dalam melaksanakan hak dan tanggung jawab sebagai profesional di bidang transportasi laut dan kemaritiman. Capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK yang diberikan pada mata kuliah ini adalah mahasiswa mampu menjelaskan konsep-konsep psikologi sosial dan kepribadian dalam konteks transportasi laut, menguasai keterampilan komunikasi interpersonal yang efektif di lingkungan maritim, memahami dinamika kelompok kerja di kapal, dan strategi untuk memperkuat kerjasama tim, mampu mengidentifikasi dan mengelola stres, serta adaptasi psikologis dalam pekerjaan maritim. Pembelajaran dilaksanakan dalam 16 pertemuan termasuk UTS dan UAS. Pada pertemuan 1 sampai dengan 7 membahas tentang pertemuan pertama, teori-teori kepribadian dan pengaruhnya dalam situasi sosial di lingkungan transportasi laut. Pertemuan kedua, dinamika kelompok dan peran individu dalam kelompok kerja di kapal. Pertemuan ketiga, proses komunikasi interpersonal. Pertemuan keempat, cara menilai kepuasan pelanggan dan membangun hubungan jangka panjang dengan pemangku kepentingan. Pertemuan kelima, komunikasi interkultural dalam konteks transportasi laut. Pertemuan keenam, pengelolaan stres dan adaptasi psikologis dalam lingkungan kerja maritim. Pertemuan ketujuh, konflik dan negosiasi dalam situasi transportasi laut. Pada pertemuan 9 sampai dengan 16 membahas tentang pertemuan ke-9, strategi pemasaran produk dan layanan ke pelabuhan. Pertemuan ke-10, perilaku individu dan faktor-faktor psikologis dalam keputusan pelayaran dan manajemen resiko.
Pertemuan ke-11, keterampilan komunikasi interpersonal yang efektif. Pertemuan ke-12, kepemimpinan dan pengaruh sosial. Pertemuan ke-13, proses persepsi dan atribusi. Pertemuan ke-14, motivasi dan kebutuhan individu. Pertemuan ke-15, interaksi sosial dan dinamika kelompok. Pertemuan 16, ujian akhir semester. Untuk referensi buku yang saya gunakan adalah pertama, Baron R.A. dan Brain di tahun 2004, Psikologi Sosial jilid 1 dengan penerbit Erlangga, Jakarta. Yang kedua, Myers D. G. and Twitch G. M. tahun 2013, Psikologi Sosial edisi 10 dengan penerbit Jakarta, Salemba Humaika. Ketiga, Hock, M.A. dan Fouts G. M. tahun 2010, Psikologi Sosial Jakarta Kencana. Keempat, Fries S.T. and Tyler S.E. tahun 1996, Kepribadian Sosial Jakarta Erlangga. Yang kelima, Triandis H.C. and Shah E.M. tahun 2002, Budaya dan Psikologi Yogyakarta Pustaka Pelajar. Adapun asesmen pada mata kuliah Psikologi Sosial dan Kepribadian adalah terdiri dari kehadiran 10%, tugas 20%, ujian tengah semester 30%, ujian akhir semester 40%, dengan total jumlah 100%. Demikian penjelasan dari saya. Selanjutnya, perkenankan saya menampilkan proses pembelajaran yang saya lakukan di dalam kelas secara offline. Oke, selamat pagi. Taruna-taruni semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Baik, pada hari ini kita sudah memasuki pertemuan ke-6 ya. Kita dulu. Ini pertemuan ke-6 ya, dengan judul mata kuliah Psikologi Sosial dan Kepribadian. Pertemuan ke-6 yang akan kita bahas adalah tentang memahami pengelolaan stres dan adaptasi psikologis dalam lingkungan kerja maritim. Bagaimana hari ini, kalian sehat semua? Iya, baik. Ada yang sakit luar pada hari ini? Tidak ada ya, baik. Nanti untuk absen berkeliling aja ya, ditandatangani. Ya, baik, kita lanjutkan untuk pertemuan kita hari ini. Jadi tadi sudah saya sampaikan bahwa hari ini di pertemuan ke-6 kita akan membahas tema ini. Nah, sebelum Ibu sampaikan ya, kenapa kita membahas tentang pengelolaan stres ya dan adaptasi psikologis dalam lingkungan kerja maritim, kalian harus tahu terlebih dulu ya, harus bisa memahami kenapa materi ini harus kalian pelajari ya. Kalian harus tahu latar belakangnya, kenapa materi ini menjadi materi yang penting atau materi yang urgen untuk kalian pelajari sebelum kalian nanti melakukan praktek laut ataupun praktek darat ya. Jadi ada fakta yang harus kita perhatikan ya, yang merupakan kajian dari The International Transport Workers Federation atau Federasi Pekerja Transportasi Internasional dan Universitas Yale ya, itu melakukan kajian tentang kesejahteraan pelaut ya. Jadi hasilnya seperti ini ya. Ini data-data ini bisa menjadi pembelajaran buat kita semua, kalian calon-calon pelaut ya, bahwa 25% pelaut yang mengisi kuesioner kesehatan pasien itu mempunyai skor yang menunjukkan depresi ya. Jadi jauh lebih tinggi dibandingkan pekerja lain dan populasi umum. Maksud di sini pekerja lain dan populasi umum itu adalah orang-orang yang bekerja bukan pelaut atau orang-orang yang bekerja di darat. Jadi ternyata 25% pelaut ya yang mengisi kuesioner kesehatan pasien itu mempunyai skor yang menunjukkan depresi. Ya, kemudian di situ disampaikan juga bahwa 17% pelaut ya yang mengisi kuesioner gangguan kecemasan umum
didefinisikan sebagai pelaut yang mengalami kecemasan, ya. Kemudian yang berikutnya 20% pelaut, ya, yang disurvei mempunyai keinginan bunuh diri baik beberapa hari 12,5%, lebih dari separuh hari 5%, dan hampir setiap hari 2% selama 2 minggu sebelum mengisi survei, ya. Kemudian dengan menggabungkan semua faktor demografi, pekerjaan, dan lingkungan kerja, faktor penentu utama depresi, kecemasan, dan keinginan bunuh diri pelaut itu mencakup faktor lingkungan kerja, ya, lingkungan kerja mereka di atas kapal yang sangat penuh dengan rutinitas, ya. Jadi yang memang membuat orang-orang yang bekerja di atas kapal itu mengalami apa yang disebut dengan bosan gitu ya, boring ya, seperti itu. Kemudian budaya perusahaan yang tidak peduli, ya, kekerasan di tempat kerja masih terjadi, ya. Kemudian kepuasan kerja dan penilaian kesehatan diri sendiri prediktor terkuat dari kecemasan dan depresi. Kemudian faktor yang paling signifikan terkait dengan kekerasan di tempat kerja adalah daerah asal pelaut, ya. Di sini disampaikan bahwa pelaut dari Filipina dan Eropa Timur kemungkinan besar melaporkan paparan terhadap kekerasan di tempat kerja. Depresi, kecemasan, dan keinginan bunuh diri dikaitkan dengan peningkatan kemungkinan cedera dan penyakit saat bekerja di atas kapal. Ya. Depresi, kecemasan, dan keinginan bunuh diri pada pelaut dikaitkan dengan peningkatan kemungkinan, ya, merencanakan untuk meninggalkan pekerjaan sebagai pelaut dalam 6 bulan ke depan, ya. Jadi periode dalam siklus kerja dan kehidupan yang terkait dengan resiko tinggi masalah kesehatan mental mencakup terutama selama perpanjangan pelayaran. Jadi lebih berpotensi menimbulkan kecemasan apabila terjadi perpanjangan pelayaran. Nah, kemudian jadi sebenarnya seperti di awal tadi bahwa disampaikan, ya, profesi sebagai pelaut, ya, atau orang-orang yang bekerja di atas kapal itu memang lebih rentan atau lebih punya peluang untuk mengalami stres, ya. Nah, sebenarnya masalah stres ini, ya, bukan hal yang asing buat kalian, ya. Stres ini kan kalian sering mendengar, bahkan mungkin sering mengucapkan atau mungkin sering jadi bercandaan di antara teman-teman kalian sendiri. Oh, si itu stres. Oh, kamu lagi stres ya, gitu. Itu kan hal yang sering kita dengar, sering kita ucapkan, atau sering kita baca. Jadi stres ini adalah hal yang sangat familiar dalam keseharian kita. Nah, tapi kita harus pahami dulu, ya. Kita harus pahami dulu sebenarnya apa sih stres itu. Nah, karena ini bukan hal yang aneh, bukan hal yang asing, saya ingin tahu, ya, taruna-taruni di sini, ya, untuk menyampaikan, ya, kira-kira stres itu sebenarnya apa, gitu ya. Ayo yang ngantuk bangun, ya. Coba bisa angkat tangan, ya, tentang stres itu apa, ya. Silakan dari taruna dulu mungkin. Stres itu apa menurut yang kalian pahami? Silakan. Siapa, tidak usah ditunjuk, angkat tangan aja. Harsha? Iya, silakan. Apa stres itu? Tekanan, kondisi, situasi, ataupun dari perorangan. Iya, stres itu adalah tekanan dari diri sendiri ataupun bisa juga dari orang lain. Iya, boleh. Ya, terima kasih Harsha, ya. Kita berikan aplaus untuk Harsha. Ya. Baik, sekarang Taruna sudah menyampaikan pendapatnya. Sekarang giliran Taruni. Silakan Taruni yang mau menyampaikan pendapatnya tentang stres itu apa? Silakan. Iya, silakan. Santi. Menurut saya, iya. Stres adalah kondisi di mana seseorang mengalami tekanan secara fisik, mental ataupun emosional di luar batas kemampuannya. Oke. Ya, jadi menurut Santi ini stres adalah tekanan, ya, secara fisik, secara mental maupun secara emosional. Bagus sekali jawabannya. Aplaus untuk Santi. Ya. Baik, jadi kita bisa simpulkan bahwa stres itu sebenarnya sesuatu yang tidak terhindarkan,
ya, apalagi dengan posisi dan profesi kita masing-masing. Itu pasti setiap hari ada saja tekanan yang harus kita terima, entah itu dalam bentuk tugas, entah itu dalam bentuk tuntutan, ya, baik itu tuntutan dari diri kita sendiri maupun tuntutan dari orang lain. Kalau kalian sebagai pelajar, tuntutan dari dosen, ya kan, tuntutan mungkin kalian sebagai resimen itu ada tuntutan dari atasan kalian, ya, atau tuntutan dari instruktur atau mungkin dari senior, ya, karena ada interaksi juga, ya, dengan senior kalian. Nah, jadi secara umum sebenarnya manusia itu tidak ada yang maksudnya clear dari stres gitu ya. Itu tidak ada manusia yang sama sekali tidak mengalami stres, itu tidak ada. Ya, jadi akhirnya kembali ke kita masing-masing atau ke manusia itu bagaimana cara mengelola stres itu. Ya. Nah, ini kita kembali ke sini ya. Jadi seperti yang disampaikan Santi tadi, benar ya. Stres itu adalah reaksi, ya, reaksi seseorang terhadap tekanan atau pressure, ya, yang berlebihan atau tuntutan lain yang dibebankan kepada mereka atau pada kita, ya. Hal ini muncul ketika mereka khawatir bahwa mereka tidak dapat mengatasi pressure tersebut, tidak bisa menjawab tuntutan tersebut, ya. Jadi ketika tuntutan eksternal dan internal, eksternal itu maksudnya dari luar diri kita, ya, ataupun dari internal itu dari diri kita sendiri, ya, mungkin kita ingin tampil perfect di hadapan orang lain, ya, kita selalu dituntut menampilkan yang terbaik versi kita, mungkin bisa karena orang tua kita menuntut seperti itu, ya kan, ya, atau memang diri kita sendiri membuat target-target khusus untuk dirinya sendiri. Nah, itu kadang menjadi pressure. Saya harus masuk 3 besar misalkan, ya, bisa jadi ada yang seperti itu, ya kan. Saya harus menyelesaikan KIT saya tidak boleh lebih dari misalkan 1 tahun, tidak boleh lebih dari berapa bulan misalkan. Nah, itu termasuk pressure secara internal, ya. Ini jadi tuntutan eksternal dan internal lebih besar daripada sumber daya yang kita miliki, terbatas. Entah itu waktu kita, tenaga kita, pemikiran kita, ya, relasi kita terbatas untuk memenuhi tuntutan-tuntutan tadi, ya. Jadi akhirnya kita mengalami apa yang disebut dengan stres, dikejar-kejar waktu. Padahal kita juga tidak bisa fokus dengan satu tugas atau satu pekerjaan saja. Kalian harus tetap aktif di resimen, harus tetap mengerjakan tugas, ya kan, harus tetap mengikuti PHST. Nah, itu memang sangat berpotensi atau sangat berpeluang untuk timbulnya stres. Bisa difahami dari sini pengertian stres? Atau ada yang ingin ditanyakan? Taruna-taruni semua? Ada yang ingin ditanyakan pengertian stres? Tidak ada, ya? Sudah bisa difahami dengan baik? Oke, kita lanjutkan. Ya. Stres dan kesejahteraan psikologis, ya. Model yang dapat digunakan untuk memahami stres dan pengaruhnya terhadap pikiran dan tubuh kita adalah model kesejahteraan psikologis yang dikembangkan oleh Carol Reeve, ya. Model ini akan memungkinkan kita memahami apa yang berkontribusi. Ini harus kalian garis bawahi, ya. Model ini akan memungkinkan kita memahami apa yang berkontribusi, apa yang berperan terhadap kepuasan, kesejahteraan, dan kebahagiaan kita. Jadi kita nanti akan tahu apa sih yang berperan atau berkontribusi terhadap kebahagiaan dan kesejahteraan kita. Ya, jadi nanti kalian harus fokus ke situ, fokus terhadap hal-hal yang bisa membuat kalian sejahtera dan merasakan kebahagiaan. Ya, nah ini adalah faktor-faktor atau hal-hal yang berkontribusi terhadap kesejahteraan dan kebahagiaan manusia secara umum. Ya, pertama, penerimaan diri. Ya, yang dimaksud penerimaan diri ini adalah sikap positif terhadap diri sendiri dan menerima berbagai aspek diri termasuk kelebihan dan kekurangan. Kalau menerima hal yang positif dalam diri kita sendiri itu hal yang mudah. Yang menjadi masalah seringkali orang itu, ya, atau kita ini sulit untuk menerima hal-hal yang kekurangan kita sendiri. Kita menjadi
Kalau kita tidak bisa menerima kekurangan kita sendiri, Dimas, efeknya apa kira-kira? Kalau kita tidak bisa menerima kekurangan kita sendiri, apa Dimas efeknya? Apa Dimas? Yang kamu rasakan kalau misalkan kamu tidak bisa atau denial, menolak kekurangan dirimu sendiri, apa yang kamu rasakan? Tidak bisa, gimana? Bimbang, galau, insecure. Oke, ya, makasih Dimas ya. Jadi itu yang harus kita perhatikan ya, bahwa ketika kita tidak bisa menerima, ya, tidak bisa menerima kekurangan diri kita sendiri, itu pasti di dalam diri kita akan ada rasa insecure, galau, cemas. Pasti ya, kalau kita tidak bisa kelola dengan baik, kita akan merasakan seperti itu. Padahal setiap manusia itu pasti akan memiliki kekurangan di samping kelebihannya. Tapi kadang manusia itu hanya fokus pada kekurangannya saja. Jadi seakan-akan merasa bahwa dirinya itu adalah orang yang paling tidak beruntung, orang yang paling tidak mendapatkan peluang yang besar, ya, seperti itu. Jadi itu sebenarnya harus dirubah cara pandangnya untuk orang-orang yang merasa tidak percaya diri, insecure ya dengan dirinya sendiri. Karena tidak ada manusia yang tanpa kekurangan. Yang ada itu adalah manusia yang bisa menutupi kekurangannya dengan kelebihan yang dimiliki. Ya, begitu kan? Itu. Jadi pada prinsipnya ya, penerimaan terhadap diri kita sendiri, ya, baik itu kekurangan dan kelebihan kita, itu adalah salah satu hal yang berkontribusi dalam kesejahteraan dan kebahagiaan kita. Kesejahteraan di sini bisa diartikan sebagai kesejahteraan mental ya, kesejahteraan secara psikologis. Jadi kita menjadi orang yang tenang menghadapi segala sesuatu, ya, terhindar dari gangguan-gangguan mental atau mental illness, ya. Kemudian yang kedua yang berkontribusi terhadap kesejahteraan dan kebahagiaan kita itu adalah pertumbuhan pribadi, ya. Jadi pengembangan dan efektivitas yang berkelanjutan, keterbukaan terhadap pengalaman dan tantangan baru. Jadi open mind, ya. Harus punya sikap seperti itu. Jadi tidak tertutup dengan perubahan-perubahan, dengan perkembangan-perkembangan baru. Jadi orang seperti ini yang pribadinya bertumbuh itu adalah orang-orang yang grow up, ya, orang-orang yang open mind. Kemudian orang yang membuka diri terhadap perubahan-perubahan, tidak kaku dengan sikap yang ada. Ini ya, bisa dipahami ya sampai sini ya. Nah, ini juga menjadi kunci kebahagiaan dan kesejahteraan kita secara mental. Ya, kemudian tujuan hidup, tujuan dan keyakinan itu memberikan arah pada kehidupan. Jangan sampai kita menjadi orang yang tidak paham, tidak mengerti sebenarnya hidup saya ini buat apa sih? Kenapa sih saya harus hidup? Nah, gitu. Jadi belum bisa menemukan tujuan dari hidupnya sendiri. Bagi kita yang muslim ya, itu sudah cukup paham, sudah sering kita terima ya dalam mungkin buku-buku ataupun kita mungkin ikut kajian dan sebagainya, bahwa kalau seorang muslim itu tujuan hidupnya ya beribadah gitu kan ya. Nah, itu. Jadi apapun kegiatan kita lakukan itu bisa bernilai ibadah dan itu menjadi tujuan hidup kita, ya. Itu. Kemudian penguasaan lingkungan. Kompetensi dan kemampuan mengelola lingkungan kompleks dalam kehidupan yang serba cepat saat ini. Maksudnya penguasaan lingkungan itu adalah kita yang harus mengendalikan lingkungan kita, ya, bukan lingkungan kita yang mengendalikan diri kita. Itu mungkin satu hal yang cukup menarik ya untuk nanti kita diskusikan, ya, bagaimana cara kalian untuk mengendalikan lingkungan, atau bagaimana caranya supaya kalian itu tidak dikendalikan lingkungan, tidak terbawa oleh lingkungan. Nah, itu bisa kita diskusikan itu, ya, karena manusia itu kan punya akal, ya, punya pikiran, punya nurani. Dari situ harusnya dia bisa menseleksi apa-apa, ya, stimulus-stimulus dari lingkungan apa yang bisa kita terima dan apa yang harusnya kita tolak, ya, atau kita hindarkan. Jadi itu namanya selektif seperti itu.
ya. Kemudian otonomi, pengarang di sini mengambil inisiatif dan kemandirian. Jadi sebagai pribadi, sebagai individu, kita harus punya otonomi. Otonomi dalam mengarahkan diri kita sendiri dan mengambil inisiatif serta kemandirian. Ya, itu menjadi sumber kebahagiaan dan kesejahteraan kita. Saya pikir kalau misalkan kita ini sebagai individu, ya tidak boleh mengambil inisiatif, ya harus nurut terus, ya. Nah, itu saya pikir kita tidak akan merasakan kebahagiaan, tidak bebas menentukan pilihan, ya. Orang Tuhan aja tidak pernah memaksa kan, ya kan, yang kalian pahami kan seperti itu, ya. Jadi sebagai pribadi berarti kita memang berhak untuk berinisiatif, ya, bebas menentukan pilihan. Kemudian hubungan positif dengan orang lain atau kualitas hubungan, ya ini juga menentukan kesejahteraan dan kebahagiaan kita. Kita akhiri pertemuan kita pada hari ini, ya. Jadi tadi masih ada beberapa pembahasan, ya, yang harus kita lanjutkan, ya. Tapi kita pelajari atau kita bahas di pertemuan berikutnya. Baik, karena waktunya sudah tidak memungkinkan, ya, saya akhiri pertemuan pada hari ini, ya. Terima kasih atas perhatian kalian. Kalian jaga kesehatan, ya, tetap semangat, ya. Itu pesan Ibu, ya, supaya kalian bisa lancar dalam mengikuti proses pembelajaran, ya, atau belajar di sini sampai lulus nanti, ya. Harus dijaga semangatnya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Demikian video pembelajaran mata kuliah Psikologi Sosial Kepribadian. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.